Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 5 Desember. Pagi ini saya akan bahas beberapa emiten ya. Di antaranya itu ada CARE, STRK, Medco, LPPF, Sido, Harta, BBYB, PAN-R, dan BMTR. Ya, ini adalah saham-saham yang ditanyakan. Ada 9. Ya. Oke, saya mulai saja dari CARE. Ya, care ini kemarin ada volume lumayan banyak ya, tapi kalau dilihat secara jangka panjang dia sepertinya ini kan repo ya. 181. Oke, saya tarik garis dulu. Oke, 194. Oke, nah care itu gini, care ini kan dia selesai repo ya, tapi ini kenapa volumenya bisa tinggi kita juga nggak tahu. Apakah memang dia direpokan lagi atau enggak, kita nggak tahu karena sepertinya ada tanda-tanda seperti itu lagi ya. Care di 181, kalau teman-teman mau berminat dengan saham ini, mungkin kalau kalian mau tunggu dia lewatin sekitar angka 180, sekitar 185 ya. Tunggu dia lewatin di sini. Ya, kalau dia bisa lewat 185, 186, kalian bisa masuk. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa, akan lebih baik kalau misalnya kalian tunggu di bawah lagi, itu di sekitar 160 sampai 150. Karena ini adalah area demand-nya. Ya, ini adalah area demand-nya. Ya, jadi ambilnya di sekitar di 150-an sampai 160 ya, dengan targetnya itu kalau dia bisa tembus 186 itu dia bisa ke sini ke 200, dia akan coba retest di 200 ya, tapi dengan syarat dia mesti lewatin 186-nya dulu. Secara weekly juga dia belum bagus, apalagi monthly kalian lihat ya, secara monthly dia belum bagus juga ya. Dia ada gap di sini tapi ini akan sedikit pasti lama nutupnya, bisa setahun atau 2 tahun lagi baru nutup karena di sini monthly ya. Oke, jadi kalian bisa tunggu di bawah sini 150 kayak STRK. Kemarin ada volume lumayan, ada 1, 2, 3, sudah 3 hari naik, 2 hari ya. Ini dia tidak naik, di sini naik-naik. Jadi selama 2 hari naik, secara monthly juga kurang bagus. Kalau saran saya untuk sementara kalian hindari dulu saham-saham seperti ini. Ya, apalagi dia baru IPO, kalian lihat ya IPO terus turun. Kalau kalian mau masuk, tunggu, pastikan dia lewatin 93-nya dulu. Ya, ini adalah higher dia yang kemarin di sini. Ini ya, closingannya di sini nih. Ini ada low-nya, close-nya di 92. Pastikan dia lewat dulu di sini. Kalau dia tidak bisa lewat, ya lebih baik kalian jangan masuk. Ya, kemarin dia sempat sentuh 94 tapi dibawa turun. Oke, saya STRK. Karena ini nanti takutnya model-modelnya kayak PSBK, terus kayak Puri, ya nanti kayak siapa lagi, Asa, Asa Cilacap, ya, kayak Raffi, ya. Lebih baik kalian wait and see aja dulu. Kalau kalian sudah punya barang atas, siapkan AVG terus langsung keluar, ya. Karena ini saya nggak tahu nih, karena laporan keuangannya juga nggak ada soalnya. Jadi kita nggak bisa baca. Ya, ini kalau dari teknikal ini belum boleh masuk, dari laporan keuangan juga belum ada. Jadi kita nggak tahu nih arahnya kemana. Jadi hati-hati. Ya, kalau kalian mau masuk,
tunggu aja di sekitar 70 sampai 74 dengan area stop loss ada di 69 67 ya. Lebih baik kalian tunggu di bawah daripada kalian masuk di sini nanti kena guyur. Oke. Medco ini dia sedang fase downtrend ya, fase downtrend. Laporan keuangan Q3-nya bagus, ada laba. Tapi sepertinya karena dia sudah naik tinggi ya, ini di waktu bulan September ya, Q3-nya bagus. Ini banyak yang jualan di sini. Kalian lihat volumenya gede-gede ya, volumenya besar ya, dan ini dia masih akan lanjut turun ya. Lihat dia sudah sampai di titik ini di area demand-nya ya. Nah, kalau dia tidak bisa berhasil bertahan di angka 1000 ya, ini dia akan turun terus sampai ke 800. Dia akan bisa sampai ke sini nanti ya, atau di sini nanti nih ya. Ini ada support terakhir dia ada di sini nanti ya. Nih support terakhirnya si Medco ada di sekitar 850 sampai 900. Ini hati-hati kalau dia jebol angka 1000-nya. Ini ada gap di angka 995, ini ada gap. Jadi kalian bisa pantau kalau dia bisa mantul di angka 1000-nya. Ya, ini ada 1000. Ya, ini kan dia closing 1000 terus besokannya dia lompat opennya di 1020. Ya. Nah, ini kalian bisa manfaatkan pantulan dari sini. Ya, tapi secara garis besar si Medco ini tidak bisa di swing. Ya, tidak bisa di swing. Oke. Jadi mungkin kalian bisa pegang 1-2 hari tapi nggak bisa lama-lama. Ya. Next ada LPPF Matahari. Matahari ini dia turun ya dari semenjak awal 2022 ya, karena dia main tekstil baju. Jadi prospeknya kalau menurut saya ke depan ini belum lah ya. Kalau menurut saya belum, apalagi dia sudah turun dari area supportnya. Ya, ini ada supportnya di sekitar 1750. Ya, jadi kalau kalian mau masuk si LPPF, pastikan dia lewatin dulu 1750-nya. Ya, karena saya lihat dari weekly-nya belum, dari monthly-nya juga belum. Ya, monthly dan weekly-nya juga belum. Jadi makanya hati-hati. Ya. Kalau ini agak susah ngomong juga saya, karena kalau dia nggak bisa jebol ini ya berarti potensi dia bisa di bawah 1000 nanti. Si LPPF ini bisa di bawah 1000 nanti dia. Ya, karena memang penjualan baju itu, tekstil itu memang lagi terpukul dengan impor dari Cina. Ya, impor dari Cina, makanya banyak perusahaan-perusahaan yang tekstil itu bangkrut. Ya, jadi hati-hati ya untuk si Matahari. Sido 530 ini kemarin teman-teman juga udah saya suruh masuk ya. Waktu itu saya ingat waktu di 510 atau di 515 ya, 510 515 saya udah suruh masuk. Kenapa saya suruh masuk? Karena kemarin dia bisa berhasil melewati ini. Dia sudah nutup gap. Ini ada gap kecil di sini, dia closing 510, terus di sini opennya 505, dia lewat ya. Nah, Sido ini punya potensi ke sekitar 550 sampai dia punya potensi ke sini. 570 sampai 590. Ini ada potensi di sini. Ya, kalau dia bisa berhasil lewat sini, dia akan coba retest di sini. Ya, nih Sido. Ya, karena secara weekly juga dia udah sempat satway ya. Kalau kalian lihat dia satway 1 2 3 4. Selama 4 minggu dia satway 1 2 3 4. Ya. Dan minggu ini dia bisa berhasil lewat 410, dia melewati gap yang di sini.
ya, dia lewat gap yang di sini. Jadi ini bisa kalau kalian mau masuk masih ada waktu, ya, masih ada kesempatan. Mungkin nanti kalian bisa antri lagi di sekitar 515 dekat-dekat situ, ya, di 510 dengan area stop lossnya itu ada di sekitar 480, ya. Itu bisa dijadikan stop loss 480. Ini lowernya dia bisa kita jadikan stop loss di sini. 488, anggaplah 484 lah di sini. Ya, ini stop lossnya di sini. Ya, jadi ini masih bisa masuk. Ya, teman-teman yang mau masuk silakan antri aja. Oke. Next, harta. Harta ini waktu itu sempat saya suruh masuk teman-teman di Happy di antara 390 sampai 400, ya. Karena waktu itu saya lihat dia ada tertahan di MA 200-nya. Nih, MA 200-nya. Ya. Nah, kemarin dia opennya gap. Ya, kalian lihat di sini close-nya 392, terus dia tiba-tiba opennya di 402. Artinya dia ada gap di sini. Ya, dan dia tertahan di MA 100-nya di MA 50 418. Ya, secara garis besar si harta ini masih ada potensi. Cuman memang kalian mesti swing. Mesti pegangnya agak sekitar sebulan atau 2 bulan. Itu masih ada potensi. Dengan targetnya itu bisa sampai ke si harta itu dia kalian lihat di sini ada gap ya. 430 paling enggak minggu ini dia akan coba tes dulu di 430 ya. Dengan target itu kalau saya lihat begini dia bisa sampai 500. Ya, kalau saya lihat begini modelnya dia bisa sampai 500. Dengan area stop loss-nya itu ada di sekitar 3400 sampai 390 itu bisa dijadikan stop loss. Ya, karena dia akan coba tutup gap yang di sini nih. 24 28 ini dia akan coba tutup. Ya, ini dia akan coba tutup nih. Gap yang di sini. Ya, ini ada gap. Ya, kalau setelah ditutup dia akan coba retest itu di sekitar di sini nanti. Ya, di area supply-nya. Ya, dia akan coba di sini. Ya, kalau dia berhasil lewat berarti dia ada potensi ke 500. Ya. Nah, kalian kalau yang mau masuk silakan antri aja. Ya, kalau merah ini boleh diambil. Ya. BBYB kemarin saya ada suruh masuk teman-teman di 386. Sepertinya ini kena stop loss. Ya, stop loss karena gini. Dia sekarang posisi ada di sini. Sebentar, ini yang gede ini dia kapan punya? Oke. Ini ada garis putus-putus adalah area supportnya. Sorry, ini resistnya. Resistnya si BBYB. Ya, ini resist dia ada di 364. Ya, ini yang mesti dia lewatin. Ya, dia setelah naik dari 250 sampai 380-an, dia koreksi. Jadi ini wajar, koreksi wajar. Nah, kalau teman-teman yang mau masuk, nanti kalian coba tunggu. Ya, itu di sekitar 300 aja deh. Ya, tunggunya di sekitar 300. Ya, kalian kasih catatan kalau BBYB sudah sampai 300 kalian bisa pantau. Ya, karena saya kira dia akan nutup gap di sini dulu nih. Perkiraan dia akan nutup gap di sini. Juga kemungkinan bisa minggu depan dia akan nutupnya. Minggu depan dia akan nutup di sini. Ya. Minggu depan di sekitar hari Senin atau Selasa itu kemungkinan dia akan nutup di sini. Ya. Kalian boleh masuk kalau dia bisa jebolin 384-nya, bisa main di atas ini. Ya, dia harus bisa main di atas ini. Kalau tidak bisa main di atas ini, ya lebih baik kalian jangan masuk dulu tapi antrinya di bawah. Ya. Di sekitar 300 nanti. Oke. Next ada Pan R. Pan R ini dia lagi tertahan di MA 50. Ya, kalian lihat
setelah koreksi dari 800 dia tertahan di 600 angka psikologis. Jadi kalian perhatikan kalau kalau dia turun terus tertahan di angka psikologis, ya. Angka psikologis itu angka-angka penting, ya. Kayak ini dia tidak bisa jebol angka 900, turun. Di sini dia tertahan di 600, dia mulai naik lagi ke 680, ya. Next, si Pan Air ini kalian bisa pantau, ya. Karena apa? Karena ini akan menghadapi musim liburan tahun depan, ya. Ingat tahun depan, saya tahun depan itu saya sudah cek, itu banyak sekali tanggal merahnya. Ya, terus ada tanggal yang apa namanya? Libur bersamanya juga banyak. Ya, kebanyakan jatuhnya di hari Jumat atau di hari Senin. Ya, jadi ini kalian bisa pantau karena saya yakin pendapatan Pan Air tahun depan itu pasti akan naik. Ya, karena banyak sekali liburnya. Ya, ini kalian bisa pantau dengan area masuk itu ada di sekitar 650, ya, dengan stop lossnya ada di 600. Ya, ini kalian bisa antri di sekitar 645 sampai 635 itu boleh, di 650 kalian mau masuk juga boleh, dengan stop loss ada di 600. Kalau jebol 600 kalian harus buang semua, ya. Jangan ditahan karena kalau dia jebol 600 ini dia akan coba retest itu nanti sekitar 500 nanti, ya. Itu di 500 nanti, jadi hati-hati. Ini kalian bisa swing, ya, swing dengan area stop lossnya ada di 600, jadi nggak terlalu jauh. Kalau jebol itu nanti kalian antri lagi di sekitar 500, ya, antrinya di 500. Nah, nanti kalian bisa di swingin lagi. Karena kalau saya lihat dari weekly-nya dia sudah mulai oke sih. Ya, monthly-nya juga bagus. Ya, dia bulan berapa nih? Bulan 10 turun jauh dari 800 ke 600. Bulan 11 dia tidak bergerak banyak tapi tertahan di 600. Bulan Desember dia sudah mulai main. Jadi, ini kalian bisa pantau. Bisa di swing. Ya. BMTR. BMTR ini dia harus melewati angka 276 sampai 280. Ya. Dia harus lewat. Karena ini ada resist di 276 si BMTR itu, ya. Ini kalau menurut saya sudah bagus si BMTR, ya. Kalian lihat dia fase downtrendnya sudah selesai distribusinya. Markdownnya sudah mau selesai, ya. Dia kalau saya tarik garis regresi garis regresinya, kalian lihat dia sudah keluar dari garis regresinya. Ya, ini garis yang ini. Yang garis merah ini. Nah, masalahnya adalah dia ada resist di sekitar 276. Jadi kalau kalian mau masuk, tunggu aja. Tunggu dia lewatin 276 sampai 280 itu berhasil dia lewat, kalian baru bisa masuk. Ya, kalau dia bisa menjebol angka 300, kalian bisa pegang. Ya. Oke. Oke, itu untuk review hari ini. Oke, itu review 9 emiten hari ini. Saya sudahi dulu. Sampai ketemu lagi nanti.